Oke teman-teman, selamat datang di Basban Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan yang ada di pembelajaran 2 subtema 3 di halaman 93 sampai dengan 97. Oke, buku tema 6 kelas 6 kurikulum 2013. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama di halaman 93. Ayo mengamati. Setelah mengamati reklame di atas, jawablah pertanyaan berikut. Tuliskan jawabanmu di bawah ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nomor 1. Apa bunyi tulisan pada papan reklame di atas? Ini papannya. Jawabannya, tulisan pada reklame di atas berbunyi tentang ucapan selamat menunaikan ibadah puasa dan ajakan untuk memiliki 2 anak. Itu jawaban yang pertama. Kemudian nomor 2. Gambar apa yang terdapat pada papan reklame di atas? Jawabannya, gambar yang terdapat pada reklame adalah gambar keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Itu jawabannya. Nomor 3. Apakah tujuan pembuatan dan pemasangan reklame tersebut? Jawabannya, tujuan dari reklame tersebut untuk menjalankan dan menghidupkan kembali program keluarga berencana di tengah-tengah masyarakat. Itu jawabannya. Kemudian nomor 4. Lembaga apa yang memasang reklame tersebut? Jawabannya, lembaga yang memasang reklame tersebut adalah BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Itu jawabannya. Silakan kalian salin dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya di halaman 94. Ayo berdiskusi. Kamu telah mengamati sebuah reklame serta mengetahui isi dan tujuannya. Sekarang diskusikan bersama temanmu tentang pengertian reklame secara benar. Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut. Jawabannya, pengertian reklame. Reklame adalah pengumuman yang ditujukan untuk orang banyak dan dibuat dengan menarik, yang tujuannya adalah untuk mengajak. Itulah yang dimaksud dengan reklame. Silakan kalian salin jawabannya. Itu untuk jawaban. Ayo berdiskusi halaman 94. Kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya. Ayo membaca macam-macam reklame. Ini reklamenya: baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Masuk ke pertanyaan, ayo berlatih. Teks di atas merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 3 paragraf. Setiap paragraf pada bacaan di atas memiliki gagasan utama. Apa gagasan utama pada paragraf pertama, pada paragraf kedua? Apa gagasan utama pada paragraf ketiga? Apakah menurutmu judul dan isi bacaan sesuai? Coba ceritakan kepada temanmu secara lisan. Kemudian tuliskan gagasan utama setiap paragraf pada kolom berikut. Bacalah teks non-fiksi yang telah disajikan di depan dengan cermat. Selanjutnya isilah tabel di bawah ini. Oke, kita akan mengisi tabel berikut ini. Untuk yang paragraf pertama, gagasan utamanya adalah tentang pengertian reklame. Silakan kalian tuliskan. Kemudian yang kedua, paragraf keduanya gagasan utamanya tentang macam-macam reklame. Kemudian paragraf ketiga, gagasan utamanya adalah pembagian reklame media visual berdasarkan pemasangannya. Itu jawabannya. Silakan kalian salin. Lanjut, kita masuk ke halaman 97. Ayo mengamati, amatilah reklame media visual berikut. Ini. Apa nama jenis reklame media visual pada gambar di atas? Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Coba tuliskan kembali ciri-ciri masa pubertas anak laki-laki dan anak perempuan pada selembar kertas. Kemudian kumpulkan hasil tulisanmu kepada gurumu.
Oke, di sini kita disuruh atau diperintahkan untuk menjelaskan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki dan anak perempuan. Jawabannya sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama pada anak laki-laki. Ciri-ciri masa kanak-kanak bagi anak laki-laki adalah belum tumbuh rambut halus, suara belum membesar, belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas bagi anak laki-laki adalah yang pertama, tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kedua, suara jadi membesar. Ketiga, tumbuh jakun. Keempat, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Itu jawaban untuk yang laki-laki. Kemudian tabel kedua paragraf untuk perempuan. Ciri masa anak-anak bagi anak perempuan adalah yang pertama, belum tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kedua, suara belum melengking. Ketiga, payudara belum membesar. Dan keempat, panggul belum membesar. Kemudian ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan adalah tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Kedua, suara jadi melengking. Ketiga, payudara membesar. Dan keempat, panggul atau pinggul membesar. Itu jawabannya, silahkan kalian salin. Kemudian kita masuk ke ayo renungkan. Ada bermacam-macam reklame seperti yang telah dijelaskan di depan. Apa yang telah kamu lakukan dalam mempelajari macam-macam reklame? Dapatkah kamu membuat karya reklame? Apa yang akan kamu lakukan supaya bisa membuat karya reklame? Coba kamu renungkan, tuliskan hasil renunganmu di bawah ini dan tujukan kepada gurumu. Jawabannya, hasil yang saya lakukan dalam mempelajari macam-macam reklame adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya mempelajari definisi dan pengklasifikasian reklame. Kemudian saya mempelajari media yang digunakan untuk menyampaikan reklame. Nomor 2, contoh reklame, yaitu adik-adik dapat melihat contoh reklame pada buku siswa tema 6 kelas 6 di halaman 96. Silakan kalian lihat di sana. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah dalam membuat reklame. Apa yang akan kamu lakukan supaya bisa membuat karya reklame? Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tema. Kedua, mencari bahan membuat reklame. Ketiga, mencari tempat di mana reklame itu akan dipajangkan. Kemudian keempat, membuat reklame. Kemudian yang kelima, mengimajinasikan reklame atau membuat reklame tersebut menjadi sekreatif mungkin supaya orang mau melihat dan memperhatikan reklame tersebut. Itu jawabannya. Kemudian kita masuk ke kerjasama dengan orang tua. Apa saja reklame yang sudah pernah kamu lihat? Apa manfaat dan akibat reklame dalam kehidupan? Diskusikan bersama orang tuamu mengenai dua pertanyaan tersebut. Tuliskan hasil diskusi pada kolom berikut, kemudian buatlah reklame berupa brosur bersama orang tuamu. Kumpulkan hasil kepada gurumu. Oke, jawabannya. Untuk tugas kali ini silakan adik-adik buat reklame sesuai dengan perintah di atas atau perintah di halaman 97. Reklame sebelumnya sudah pernah adik-adik pelajari dan contoh reklame dapat adik-adik lihat pada buku siswa tema 6 kelas 6 halaman 96. Silakan kalian buat. Kemudian, dan berikut ini merupakan manfaat dan akibat reklame bagi dalam kehidupan. Manfaat dari pemasangan reklame yaitu yang pertama, mengenalkan produk Anda kepada masyarakat. Kedua, membuat identitas dan ciri khas dari suatu produk atau perusahaan. Ketiga, memberikan informasi kepada masyarakat agar bisa tertarik dengan produk kita. Keempat, menawarkan dan memperkenalkan produk Anda kepada konsumen, investor, dan lainnya. Kelima, memburu pasar atau konsumen di regional tertentu. Akibat dari pemasangan reklame yaitu mengakibatkan bahaya saat terjadi angin kencang menimpa sesuatu yang ada di bawahnya, mengganggu pemandangan dengan banyaknya papan reklame yang terpasang, menghalangi pertumbuhan pohon bila reklame dipasang berdekatan dengan pohon, kemudian mengganggu pejalan kaki bila dipasang pada pinggir jalan. Itulah akibat dari pemasangan reklame. Silakan kalian salin jawabannya untuk mengisi hasil diskusi di halaman 97. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kali ini. Silakan kalian salin jawabannya. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.